Berikut ini adalah contoh kasus analisis uji T sampel berpasangan Pirate Sample T-Test dan langkah-langkahnya. Dari pencatatan HB pada 50 ibu berikut, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata HB pada ibu sebelum dan sesudah pemberian tablet FE. Langkah-langkah melakukan uji T sampel berpasangan atau Pirate Sample T-Test menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. H0 adalah tidak terdapat perbedaan kadar HB pada ibu antara sebelum dan sesudah diberikan tablet FE. HA terdapat perbedaan kadar HB pada ibu antara sebelum dan sesudah diberikan tablet FE. Untuk melakukan uji T sampel berpasangan, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengentry data ke SPSS. Selanjutnya, buka program SPSS. Di sini kami menggunakan SPSS versi 25. Kemudian klik menu Variable View. Kemudian isikan nama variabel pada kolom name. Dalam kasus ini, variabel bebasnya adalah pemberian tablet FE atau belum diberi tablet FE dan sesudah diberi tablet FE. Sedangkan variabel terikatnya adalah kadar HB atau hemoglobin, karena kadar HB itulah yang akan diukur untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata HB antara kelompok ibu sebelum dan setelah pemberian tablet FE. Maka dari itu, pada kolom name diisikan HB_1, yang berarti kadar HB sebelum pemberian FE, dan pada baris kedua diisikan HB_2, yang berarti kadar HB setelah pemberian FE. Setelah itu, secara otomatis akan muncul numerik pada kolom type, angka 8 pada kolom width, dan angka 2 pada kolom desimal. Kemudian, isikan keterangan lengkap pada kolom label untuk melengkapi isian dari kolom name. Dalam kasus ini, untuk melengkapi HB_1 yang ada pada kolom name dapat ditulis kadar HB sebelum pemberian tablet FE. Pada kolom label dan untuk melengkapi HB_2 yang ada pada kolom name dapat ditulis kadar HB setelah pemberian tablet FE. Kemudian klik data view dan kita akan melakukan entry data atau mengisikan data kadar HB1 dan HB2 dengan mengetikkannya ke masing-masing sel, atau kita dapat menyalin data dari Excel dengan klik Ctrl C sehingga akan muncul gambar berikut di SPSS dengan mengklik Ctrl V. Kemudian kita akan melakukan penyimpanan data dengan cara klik File, kemudian klik Save, dan berikan nama untuk dokumen, misalnya latihan uji T berpasangan. Selanjutnya, klik Save dan klik Yes. File ini akan tersimpan dalam format SAV. Nah, kemudian kita sebelum melakukan uji T berpasangan, kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah distribusi data ini normal atau tidak. Yang pertama, kita klik variable view pada SPSS Data Editor. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian dilanjutkan klik Descriptive Statistics. Kemudian klik Explore. Kemudian klik variabel kadar HB sebelum pemberian tablet FE dan masukkan ke kotak dependent list dengan cara tekan tombol panah ke kanan, sehingga variabel kadar HB sebelum pemberian tablet FE berpindah ke dependent list. Begitu juga klik variabel kadar HB setelah pemberian tablet FE, kemudian tekan tombol panah ke kanan sehingga berpindah ke dependent list, kemudian klik Plots. Klik untuk mengaktifkan tanda centang pada normality plots with test. Kemudian klik stem and leaf dan histogram sehingga muncul tanda centang.
kemudian klik continue dan klik OK. Selanjutnya, pada bagian output SPSS terdapat tabel test of normality. Berikut adalah hasil atau output dari uji normalitas data menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Pada bagian test of normality, ini akan ditentukan apakah distribusi data yang dimasukkan normal atau tidak. Terdapat pedoman dalam menentukannya. Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05 pada distribusi, maka distribusi adalah tidak normal. Sedangkan jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka distribusi datanya adalah normal. Nah, dari pedoman tersebut, maka pada uji Kolmogorov-Smirnov, distribusi data kadar Hb sebelum pemberian Fe adalah normal karena tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu 0,2. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, distribusi data kadar Hb setelah pemberian Fe adalah normal karena tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu 0,2. Pada uji Shapiro-Wilk, distribusi data kadar Hb sebelum pemberian Fe adalah normal karena tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu 0,696. Pada uji Shapiro-Wilk, distribusi data kadar Hb setelah pemberian Fe adalah normal karena tingkat signifikansinya adalah lebih dari 0,05, yaitu 0,179. Kemudian, pada histogram kadar Hb sebelum pemberian Fe dapat dilihat pada histogram ini berbentuk seperti lonceng, maka data kadar Hb sebelum pemberian tablet Fe itu adalah normal. Kemudian kita lihat data histogram pada kadar Hb setelah pemberian Fe. Di sini juga terlihat seperti lonceng, maka kadar Hb setelah pemberian tablet Fe ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya, kita kembali ke program SPSS tadi. Kita akan melakukan pengolahan data menggunakan Pirate Sample T-Test. Nah, caranya, langkah yang pertama adalah pada menu Data View, kita klik, kemudian kita klik Analyze, kemudian akan muncul beberapa menu, lalu klik Compare Means, dan dilanjutkan klik Pirate Sample T-Test. Setelah itu akan muncul menu Pirate Sample T-Test, kemudian klik variabel kadar Hb sebelum pemberian tablet Fe dan kadar Hb setelah pemberian tablet Fe, dan pindahkan ke kotak Pirate Variable. Kemudian kita klik option untuk memilih confidence interval atau tingkat kepercayaan yang digunakan. Dalam SPSS, defaultnya adalah 95%. Untuk missing values atau data yang hilang atau tidak lengkap diabaikan saja karena dalam kasus ini tidak ada data yang kosong. Confidence interval maksudnya adalah kita memiliki 95% keyakinan bahwa perbedaan rata-rata kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian tablet Fe berada dalam rentang, misalnya dari A hingga B. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul output atau hasil dari pengolahan data menggunakan Pirate Sample T-Test atau uji T berpasangan.